Dan sebenarnya dibanding denial zero sum game-nya, orang harus dikasih tahu zero sum game itu turunan konsep dari opportunity cost yang salah dipahami dan dielaborate sama orang. Opportunity cost itu esensi dasar dari ilmu ekonomi. Soal pilihan hidup. Mau sekaya apapun Pak Rey nggak akan ada di dua tempat yang berbeda gitu. Betul. Harus memilih satu gitu. Exactly. Nah itu kan memilih satu min satu, nol. Berarti kan ada biaya pengorbanan yang dilakukan. Betul. Nah sebenarnya salah kalau ngomong pure perjudian karena aspek sosial itu salah. Tapi ketika zero sum game kita harus ngebenerin nih definisi zero sum game. Kalau nganggap hal yang disebut zero sum game itu lantas serta-merta disamain kayak judi online, itu keliru gitu. Karena kalau begitu semua hal yang kita lakukan di dunia ini bisa aja dianggap judi. Dianggap judi karena kalau kita lihat dari skup yang lebih lebar ya semua perdagangan, semua transaksi dalam waktu yang singkat itu zero sum game. Betul. Iya ya, kalau kita ngomong agree. hal-hal seperti itu. Jadi makanya harus kita benerin itu bukan term judi, bukan term zero sum game Iya, tapi pemahamannya itu bukan judi. Iya, Nah, itu yang gua butuh sekali, bro. Karena bisa dari konten lu kemarin, gua baca di follower itu dan juga komen-komen ya. Nah, bener kan kata gua, Bitcoin ini judi kan, jangan beli Bitcoin nanti Gabriel tambah kaya. Nah, itu yang keliru. Nah, ini yang mesti dibetulin bahwa gua nggak mau stigma Bitcoin itu judi. Nah, jadi makanya ketika ada itu ya, of course trauma masa lalu itu terangkat lagi, bro. Istilahnya kan kita dulu udah kena gini kan, terus dibagusin pemerintah, diregulasi, kita udah jadi something yang istilahnya keren lah. Bitcoin sekarang punya Gen Z, punya milenial. Tiba-tiba stigmanya muncul lagi, ini zero sum game yang artinya judi, padahal ini bukan judi. Nah mungkin itu, bro, yang bikin reaksi itu. Makanya gue juga harus meluruskan sebenarnya bukan hal yang harus, gue mungkin dengan Pak Rey ini punya perbedaan di satu hal kesamaan ya, gue nge-hold Bitcoin udah lama juga dan itu akhirnya gue bilang karena mau nggak mau ya, karena ada dalam case kayak gini harus gue omongin supaya nggak ada salah. Cuman yang di sini kalau gue punya pemahaman kenapa dari dulu nggak pernah gue educate, gue pun kalau ngomongin Bitcoin ngomongin makronya. Nggak pernah soal marketnya. Jadi dampak kayak gimana ya, soal BlackRock kemarin juga udah tak jelasin store value-nya apa, kenapa orang shifting ke sini, kenapa the Fed turun segini, itu kan sudah berpengaruh.